Sabda Bina Umat, Renungan Pagi, hari Sabtu 23 Desember 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari kitab Injil Lukas, pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Kita awali dengan memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 27, baitnya yang pertama. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pagi hari ini. Tuhan berikan kami kehidupan, kesehatan, di mana Tuhan telah menjaga kami dalam tidur sepanjang malam tadi. Roh Kudus bimbing kami dalam pembacaan firman dan juga renungan sebagai bekal pegangan kami untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab melalui Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Kita akan membacakannya dari Alkitab Perjanjian Baru, Terjemahan Baru edisi 2. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salam sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi memberikan judul "Jadilah Orang yang Tahu Diri". Cara hidup yang tahu diri tampaknya perlu kembali dihidupi di masa kini. Mengapa? Karena pada saat ini orang semakin tidak tahu diri karena merasa punya pengetahuan yang luas. Keberadaan internet yang memikat baik tua dan muda, kaya dan miskin membuat semua merasa pengetahuan dari kemampuannya sangatlah tinggi. Hal ini mengakibatkan anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Orang dengan mudah saling mencaci di media sosial. Dan orang yang salah tidak mengakui kesalahannya, banyak orang semakin tidak tahu diri. Setelah Maria mengalami peristiwa ajaib dan bersiap menanggung tugas yang mengherankan, tetapi juga penuh dengan sukacita, Maria datang kepada Elisabet untuk menceritakan pengalamannya. Ketika ia masuk ke rumah saudaranya itu,
Hanya dengan mendengarkan salam yang diberikan oleh Maria saja, anak dalam rahim Elisabet melonjak dan ia dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga ia dapat menyampaikan berkat kepada Maria. Di saat yang sama, Elisabet juga merasa tidak layak didatangi oleh seorang ibu dari Sang Tuhan. Siapakah aku ini sampai sang ibu datang mengunjungi aku? Ia merasa tahu diri bahwa dia bukan siapa-siapa. Seharusnya Elisabetlah yang mengunjungi Maria, bukan sebaliknya. Meskipun akan melahirkan seorang anak yang akan membuka jalan bagi Tuhan Yesus, ia tidak tinggi diri. Ia tetap rendah hati dan tahu diri. Saudara-saudara jemaat, banyak orang yang tidak tahu diri karena merasa diri tinggi. Pertanyaannya adalah, seberapa tinggi hidup kita saat ini sehingga kita dapat merendahkan orang lain? Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia dalam segala kerendahan. Ia tidak meninggikan dirinya sendiri seperti halnya Elisabet. Oleh sebab itu, mari jalanilah hidup ini dengan tahu diri. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jumat 429. Baitnya yang pertama, masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Mari kita naikkan syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami bersatu hati berdoa kepadamu, memohon berkat dan juga pertolongan-Mu serta bimbingan-Mu dalam kegiatan yang akan kami lakukan hari ini, sehingga kami luput dari dosa dan juga pelanggaran. Tuhan juga jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan juga mara bahaya kecelakaan, sehingga apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati ketiga keluarga yang hari ini kami doakan. Keluarga Bapak Ferianto Ondun, keluarga Ibu Marcella Watimena, dan juga keluarga Saudara Ondik Valo. Ketiga keluarga yang bersekutu bersama dengan Jemaat Hosiana ini dan juga melayani Tuhan dalam pekerjaan di GBB Hosiana. Kiranya Tuhan berikan berkat, berikan sukacita, pertolongan, dan juga jalan serta sukacita dalam menghadapi pergumulan. Tuhan juga penuhi kebutuhan mereka. Tuhan juga berikan kesehatan bagi ketiga keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersatu hati untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan dalam persekutuan di Jemaat Hosiana, pelayanan kategorial, pelayan anak, bersama para pengurus dan juga para pekakalayan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sukacita, semangat dalam melayani untuk Tuhan bersama dengan anak-anak layan.
Tuhan juga berkati para presbiter di pelayanan Jemaat Hosiana, berikan semangat, berikan sukacita, agar para presbiter terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan kendala-kendala yang mereka hadapi dalam melaksanakan pelayanannya dapat Tuhan selesaikan dan dapat Tuhan berikan jalan yang baik. Sehingga para pelayan Tuhan ini dapat terus melaksanakan tugasnya dengan setia. Bersama dukungan keluarga dapat melayani Tuhan bersama Jemaat Hosiana. Dengan bimbingan Ketua Majelis Jemaat yang telah Tuhan tempatkan bersama dengan kami di Hosiana, Pendeta Bapak Marinus Rudolf Thomas Mainaki. Sebagai Ketua Majelis Jemaat membimbing, mengarahkan dan juga bekerja sama dengan pengurus harian Majelis Jemaat, dengan jemaat juga, dengan para pengurus-pengurus di unit-unit misioner. Terima kasih ya Tuhan atas kerjasama yang baik, harmonisan hubungan antara Ketua Majelis Jemaat, pengurus-pengurus harian, dan juga unit-unit misioner beserta jemaat. Di tengah-tengah dukungan topangan keluarga, Ketua Majelis Jemaat, kami, istri dan anak-anak yang juga menopang, membantu. Tuhan berkati Ketua Majelis Jemaat beserta dengan keluarga, berikan kesehatan dan Tuhan penuhi segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami dalam setiap tugas pelayanan maupun pekerjaan yang harus kami lakukan di hari ini. Dengarlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bimbingan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan tugas kegiatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.